ada satu kisah misteri legendaris dari Rusia yang sampai sekarang masih membingungkan para peneliti dan menjadi bahan perdebatan di seluruh dunia. Namanya tragedi Dyatlov Pass. Kejadiannya di tahun 1959, tepatnya di awal Februari. Waktu itu, ada 9 pendaki ski yang semuanya berpengalaman, dipimpin oleh seorang mahasiswa teknik bernama Igor Dyatlov. Mereka berangkat untuk melakukan ekspedisi di pegunungan Ural, di wilayah Uni Soviet, dengan tujuan mencapai sebuah puncak, tapi mereka tidak pernah sampai ke sana. Tragedi ini terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 1959, di sisi timur sebuah gunung yang oleh penduduk setempat disebut Kholat Shahal. Nama gunungnya sendiri sudah cukup misterius, karena artinya adalah Gunung Kematian. Beberapa hari setelah jadwal kepulangan mereka terlewat, tim penyelamat dikerahkan untuk mencari. Dan yang mereka temukan, sangat mengerikan sekaligus membingungkan. Tenda milik rombongan Dyatlov ditemukan dalam kondisi rusak parah, robek, dan terpotong dari dalam. Seolah-olah para pendaki ini panik, berusaha keluar secepat mungkin, bukan membuka pintu tenda seperti biasa. Jejak kaki di salju memperlihatkan bahwa mereka keluar berjalan, bukan berlari, tapi yang membuat aneh, sebagian besar hanya memakai pakaian tidur, tanpa sepatu, tanpa mantel. Bayangkan saja, suhu di pegunungan Ural saat itu bisa turun sampai minus 30 derajat Celcius. Mustahil ada orang waras yang keluar dengan pakaian minim dalam kondisi seperti itu, kecuali memang ada sesuatu yang membuat mereka harus keluar mendadak. Beberapa hari kemudian, tim penyelamat mulai menemukan jasad para pendaki itu, tapi tidak semuanya langsung ditemukan di satu tempat. Para pendaki tersebut tersebar di area berbeda, seolah-olah mereka terpencar ketika berusaha menyelamatkan diri. 2 orang pertama ditemukan paling dekat dari tenda. Posisinya di bawah sebuah pohon pinus besar. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam, tanpa sepatu, dan tubuhnya membeku kaku. Lalu menyusul 3 orang lagi, termasuk sang pemimpin, Igor Dyatlov. Mereka ditemukan di jalur antara pohon itu dan tenda, seolah-olah sedang mencoba kembali ke kamp tapi tidak sempat sampai. Lalu yang paling misterius adalah 4 korban terakhir. Mereka ditemukan beberapa minggu kemudian, jauh lebih jauh dari tenda, di dalam sebuah jurang yang tertutup salju. Nah, kondisi mereka inilah yang sampai sekarang membuat misteri Dyatlov Pass jadi terkenal. Beberapa mengalami cedera traumatis berat di area dada, ada juga yang mengalami fraktur pada tengkorak. Tapi anehnya, luka-luka ini tidak terlihat seperti akibat pukulan benda tumpul biasa. Dokter forensik waktu itu menyatakan, kekuatan yang menyebabkan cedera ini setara dengan dampak tabrakan kendaraan bermotor. Yang semakin memperdalam misteri, salah satu korban perempuan ditemukan dalam keadaan tanpa lidah dan kehilangan matanya. Kulit beberapa korban juga menunjukkan perubahan warna yang tidak wajar, berwarna oranye kecoklatan, seolah terkena paparan zat kimia tertentu. Kalau itu belum cukup membingungkan, ada satu temuan lain yang tak kalah aneh. Pakaian beberapa pendaki ternyata mengandung jejak radioaktif. Jadi bukan cuma soal hipotermia atau luka fisik, tapi ada unsur misterius lain yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Sejak kasus ini mencuat, berbagai teori pun bermunculan untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di malam tragis itu. Yang pertama adalah teori ilmiah yang paling sering dibahas, yaitu avalanche lempengan, atau slab avalanche. Teori ini baru benar-benar diperkuat lewat penelitian di tahun 2021. Intinya begini, walaupun tempat mereka berkemah kelihatannya bukan di lereng curam, ternyata ada kondisi tersembunyi di bawah salju yang bisa memicu longsoran kecil tapi sangat berbahaya. Kalau memang salju padat itu longsor ke arah tenda, bisa membuat beberapa pendaki terluka parah dan memaksa semuanya keluar dalam keadaan panik, tanpa sempat pakai mantel atau sepatu. Teori ini menjelaskan kenapa tenda mereka harus dipotong dari dalam, dan kenapa beberapa korban mengalami luka fisik serius. Tapi avalanche bukan satu-satunya teori. Ada juga penjelasan tentang angin kata batik. Ini adalah angin super dingin dan padat yang bisa meluncur dari puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Kalau angin itu tiba-tiba menerpa tenda, situasinya bisa sangat berbahaya, membuat tenda ambruk atau hancur. Dalam kondisi ekstrim seperti itu, bisa dimengerti kenapa para pendaki buru-buru memotong tenda dari dalam, demi mencari perlindungan di hutan terdekat. Nah, di luar teori ilmiah, ada teori-teori yang jauh lebih spekulatif. Beberapa orang yakin bahwa para pendaki ini sebenarnya jadi korban uji coba militer rahasia. Karena kan, Uni Soviet waktu itu memang terkenal sering melakukan eksperimen senjata di daerah terpencil. Jejak radioaktif di pakaian sebagian korban dipakai untuk menguatkan teori ini. Ada juga yang bilang, mereka terkena serangan rudal atau ledakan senjata eksperimen. Yang lebih ekstrim lagi, muncul cerita bahwa mereka bertemu dengan makhluk mistis seperti Yeti, atau bahkan diburu oleh suku Mansi, yaitu penduduk asli daerah itu. Tapi sampai sekarang, teori-teori ini tidak pernah terbukti. Sampai hari ini, meskipun teori avalanche lempengan dianggap paling masuk akal, tetap saja ada detail-detail aneh yang tidak sepenuhnya terjawab. Misalnya, kenapa ada korban yang kehilangan lidah dan mata?
Kenapa warna kulit beberapa mayat berubah jadi oranye kecoklatan? Dan kenapa ada radiasi di pakaian mereka? Semua itu membuat misteri Dyatlov Pass tetap hidup sampai sekarang. Kasus ini sudah lebih dari 60 tahun, tapi daya tariknya tidak pernah pudar. Banyak buku, dokumenter, bahkan film horor yang terinspirasi dari tragedi ini. Bagi sebagian orang, Dyatlov Pass jadi simbol betapa alam liar bisa sangat mematikan. Tapi buat yang lain, ini justru bukti ada hal-hal misterius yang mungkin belum bisa dijelaskan oleh sains sepenuhnya. Dan mungkin, itulah yang membuat tragedi ini terus jadi bahan perdebatan. Apakah ini murni bencana alam, kecelakaan tragis, atau ada sesuatu yang lebih kompleks di baliknya? Hingga ada bukti baru, tragedi Dyatlov Pass akan tetap jadi salah satu misteri terbesar yang membingungkan dunia. Sampai hari ini, Dyatlov Pass tetap menyisakan pertanyaan besar. Benarkah cuma bencana alam, atau ada rahasia kelam yang masih tersembunyi?